Oke, pada pertemuan kali ini saya akan mempraktikkan tentang spanning tree protocol dengan mengikuti panduan yang ada pada modul. Panduan kali ini terdiri dari 11 langkah. Ya, terdiri dari 11 langkah. Yang pertama adalah pertama kita akan menambahkan dua PC terlebih dahulu, yaitu PC 0 dan PC 1. Kita akan membuat topologi seperti yang ada pada langkah-langkah tutorialnya. Lalu setelah dua PC ditambahkan, lanjut ke menambahkan 4 switch tipe 2960. Oke, switch 0 berada di atas, switch 1 berada di bawah, switch 2 berada di kiri, dan switch 3 berada di kanan. Setelah itu kita akan menghubungkan PC 0 dengan switch 1. Kita akan menghubungkan PC 0 dengan switch 1 menggunakan kabel Cooper Stripe dan diletakkan di port 3, fast Ethernet port 3. Oke. Setelah itu kita hubungkan juga PC 1 dengan switch 0 dan letakkan juga di port 3. Setelah itu kita hubungkan antar switch juga. Jadi sekarang kita hubungkan dulu switch 0 dengan switch 2 menggunakan kabel crossover pada port 24, lalu switch 2 ke switch 1 pada port 23. Oke, di switch satunya di port 22. Oke. Setelah itu kita hubungkan switch 1 pada port 24 ke switch 3 pada port 24 juga. Oke. Setelah itu hubungkan lagi switch 3 di switch 0 dulu pada port 23 dan ke switch 3 pada port 23. Oke. Setelah itu kita tambahkan IP pada PC 0. IP pada PC 0 yaitu 192.168.10.5. Setelah itu kita tambahkan juga IP pada PC 1 dengan IP 192.168.10.10. Oke. Dan di sini masih ada yang belum terhubung. Oke, setelah itu secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, kita dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah SH spanning. Berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch 1. Bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan kalau switch 2 sebagai switch non-root bridge. Setelah itu kita bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge. Jika nilainya sama seperti contoh, maka dapat disimpulkan switch 3 merupakan root bridge. Dan di sini adalah root 3 dan di sini switch 3-nya MAC address dan root ID-nya sama, maka switch 3 di sini sebagai root bridge. Lalu switch 2 yang memiliki port berstatus blocking, kita verifikasi menggunakan SH spanning tree. Oke.